misalnya selamat Natal, sekian, sekian, sekian. Sementara di Natal itu ada unsur ibadah. Unsur yang berbeda dalam konsepsi ketuhanannya. Ada unsur penyembahan, ya. Ada unsur peribadahan seperti tadi yang digambarkan. Datang ke gereja, ada proses tertentu yang sesungguhnya dalam keyakinan kita Islam dipandang berbeda. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja. Menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan la ilaha illallah, kita mesti tolak, ya kan? Nah, itu kan komitmen beribadah kita. Ya, komitmen beribadah yang itu pun dijamin oleh undang-undang dan dipahami oleh sesama. Jadi memang kaidah dasarnya setiap pemeluk agama itu harus meyakini bahwa apa yang dianutnya itu yang paling benar. Itu biasa. Ya, biasa. Dan toleransinya memang yang paling ideal yang tadi lakum dinukum waliyadin. Sudah kita menghargai saja, menghormati. Kan tidak ada masalah tuh. Iya. Sebetulnya nggak ada masalah. Iya. Dan yang paling menarik begini ya. Yang paling menarik bahkan saudara-saudari kita pun sebangsa setanah air yang berbeda keyakinan, misalnya baik itu di Kristen ya ataupun mungkin Katolik atau Hindu Buddha atau Konghucu, di hari-hari besarnya tidak pernah menuntut kepada kita. Seperti kita pun tidak pernah menuntut di Idul Fitri harus ucapkan ya selamat Idul Fitri ya, Idul Adha ya, waktu Idul Adha kami ini mayoritas loh, kan tidak pernah begitu. Kita tidak pernah membangun isu mayoritas, minoritas, tidak pernah seperti itu. Ya, bahkan saya pernah katakan sesuatu yang biasanya digunakan di tempat lain, di negara lain sebagai toleransi ya dalam konteks keagamaan, ya konteks keumatan, bahkan mayoritas agama yang ada di tempat itu hari liburnya digunakan ya berdasarkan hari ibadahnya yang mayoritas itu. Kalau Anda mau lihat di Eropa hari liburnya hari apa? Minggu. Minggu kan? Mereka menyebutnya dengan minggu kan? Baik. Kalau di Arab umumnya di Mekah hari apa? Jumat. Jumat. Kan di Saudi Jumat. Di mana lagi? Di Qatar misalnya Jumat. Kan? Ya, kenapa? Karena kebanyakan hari Jumat itu orang Muslim di sana kan menunaikan ibadah sholat Jumat. Umumnya Jumatan. Di Eropa hari Minggu umumnya pada ke gereja. Di Amerika Minggu karena hari untuk ibadahnya hari Minggu. Jadi yang mayoritas punya hari ibadah jadikan hari libur. Di Indonesia mayoritasnya Muslim. Tapi hari liburnya hari apa? Ahad. Ya, coba Anda bisa lihat kan? Iya. Dan kita tidak pernah menyampaikan isu semacam itu. Jadi kita tuh hatam toleransi. Iya. Ya, alhamdulillah nggak pernah ada yang menyoal. Jadi kita biasa saja gitu, sudah terbiasa dengan itu semua, menghargai sepanjang itu bisa kita sesuaikan untuk keharmonisan membangun bangsa, negara kita bersama-sama. Nah, tadi tarik ke dalam konsepsi beribadah, dalam toleransi beribadah pun tuh porsinya ada. Ya, jangan sampai dipahami bahwa karena tidak mengucapkan nggak toleran. Jadi kita edukasi dulu, ini loh kenapa di umat Islam tidak mengucapkan dalam konteks ini selamat ya pada satu agama tertentu pada hari rayanya, karena di hari raya itu ada nuansa ibadahnya, nilai ibadahnya. Terkait dengan Natal pun di sini kan ada yang tadi saya sampaikan dari Kementerian Agama, bahkan ini kan rinci kita print out tuh surat edarannya nomor ×2 SE itu kan ×33 tahun 2021 ya tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal tahun 2021. Nah, jadi sesungguhnya menghadirkan keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi umat lain untuk menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya, itu bagian dari toleransi umat Islam tanpa harus menyertakan. Yang paling dikhawatirkan kan begini, lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak meyakini. Namanya apa tuh? Iya, munafik satu. Jangan sampai nanti selamat ya, tapi di hatinya mengatakan tapi bohong. Kan nggak boleh begitu. Ya kan? Tidak menghargai juga. Jadi penghargaan tertinggi silahkan masing-masing gitu kan. Nah, setelah itu ya kita berbaur, bertoleransi, membangun negeri harmoni bersama-sama. Iya. Tapi gimana Ustaz? Seandainya pejabat publik harus mengucapkan itu karena ya beliau sebagai pejabat publik yang mengayomi semua masyarakatnya, Ustaz. Apakah ini ada pengecualian atau gimana, Ustaz? Ya, seperti presiden betul. Gubernur,
bahkan Menteri Agama. Menteri Agama ini Ya, saya. karena kan mengayomi seluruh agama Betul, untuk betul, yang Ustaz. di Indonesia, atau bahkan lebih dahsyat daripada itu, adanya satu hubungan keluarga, mungkin anak masuk Islam, orang tua belum, tuh kan? Iya, Jadi iya. ada heterogenitas dalam Betul, satu banyak hal keluarga. juga itu. Dan bersyukurnya, alhamdulillah, Islam pun sudah tuntas mengatur itu. Oh gitu, Ustaz. Iya, Masya Allah. baik di suasana ya, ibadah-ibadah di keyakinan tertentu, seperti misalnya momennya Natal saat ini untuk saudara-saudari kita yang di Kristen ataupun Katolik, atau bahkan di luar konteks ibadahnya secara bersosial. Ini lebih dahsyat lagi. Iya, Ya. iya. Nah, ini di Islam itu selalu ada hukum mustathnayat. Mustathnayat itu hukum